Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan saya Bu Ar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, anak-anakku sekalian, belajar apa hari ini? Sebelumnya, mari kita simak gambar terlebih dahulu. Gambar pertama adalah dalam kandungan. Gambar kedua menunjukkan seorang bayi. Gambar ketiga masa anak-anak. Gambar berikutnya adalah anak remaja. Gambar selanjutnya adalah gambar dewasa. Gambar terakhir adalah gambar seorang perempuan tua. Dari gambar tadi benar sekali kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang menjadi lebih besar dan panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Sedangkan perkembangan menurut Bihu dan Baer dalam Sunarto dan Hartono merupakan perubahan progresif yang menemukan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, ada 6 tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahapan pertama adalah tahapan embrionik. Fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa kehamilan hingga melahirkan. Tahapan ini terdiri atas fertilisasi, pembelahan sel, blastulasi, gastrulasi, neurolosis, dan organogenesis. Selanjutnya, fase kedua adalah fase pasca embrionik atau bayi. Merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya. Organ-organ tubuh dalam fase ini sudah bisa bekerja walaupun belum maksimal. Berkembangnya sistem saraf dan otot serta membentuk awal kesadaran. Alat gerak seperti tangan dan kaki juga mulai digunakan. Tahapan ketiga adalah masa kanak-kanak. Pada masa ini, perkembangan emosional serta perkembangan sosial berkembang pesat. Kemudian, peningkatan aktif pada keterampilan fisik sehingga pertumbuhan yang lebih cepat. Pada masa ini pula, belajar melakukan banyak hal. Tahapan keempat adalah tahapan masa remaja. Pada fase ini, sudah mulai mengalami pubertas, diiringi dengan perkembangan organ-organ reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan yang sudah sangat terlihat dengan jelas. Fase ini juga disebut dengan fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat. Fase remaja juga ditandai dengan kemandirian dan mencari jati diri, berpikir logis, dan perasaan yang sensitif. Biasanya pada fase ini, remaja cenderung akan menghabiskan waktu dengan teman-teman sebayanya. Nah, fase kelima adalah masa dewasa. Fase ini ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Organ-organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Peningkatan kematangan berpikir dan kematangan mental meningkatkan kesadaran kebangsaan, dan fase ini berlangsung dari usia 19 sampai dengan 40 tahun. Pada fase ini, fokus kepada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Ditandai juga dengan kemandirian yang lebih prima, bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang. Fase keenam atau fase terakhir adalah masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis.
Berbeda dengan masa dewasa, di mana pertumbuhan akan terhenti. Fungsi psikomotorik kognitif mengalami penurunan dan kemunduran. Biasanya ditandai dengan perkataan yang sudah mulai tidak jelas. Aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kita sudah membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selanjutnya, kita akan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia antara lain adalah faktor hormon, faktor genetik atau keturunan, faktor gizi, faktor lingkungan, faktor olahraga dan kesehatan, serta faktor pendidikan. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya bersama Bu Ar dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sampai jumpa dan terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.